Psycho People, selamat datang di Psycho Talk FM. Ngobrol santai-santai sambil mempelajari psikologi perkembangan. Jadi kali ini aku itu mau nge-review film guys, yang judulnya itu Keluarga Super Irit. Tapi kita itu nggak cuma fokus nge-review film doang, kita akan membahas gimana sih psikologis perkembangan manusia itu lewat kacamata teori Erik Erikson guys. Ternyata guys, konflik keluarga yang sering kita lihat di layar itu tuh nggak cuma kejadian di layar kaca doang guys, tapi sering kita lihat di kehidupan nyata. Sebelum kita nge-review film Keluarga Super Irit, mari kita perkenalkan singkat dengan Erik Erikson. Siapa sih Erik Erikson itu? Jadi guys, Erikson adalah tokoh psikologi perkembangan yang percaya bahwa manusia itu berkembang sepanjang hidup dia, bukan cuma berkembang waktu dia kecil doang. Nah, menurut Erikson, hidup itu berisi krisis-krisis psikososial, yaitu krisis-krisis itu yang harus kita hadapi, bukan kita hindari. Kalau kita hindari, kita nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Gitu guys. Jadi guys, menurut Erikson, manusia itu mengalami 8 tahap perkembangan di sepanjang hidup dia, yaitu yang pertama, trust versus mistrust. Ini terjadi di usia 0 sampai 1 tahun, di mana individu akan sangat bergantung pada ibunya. Pada fase ini, individu itu akan membangun kepercayaan. Sebaliknya, jika dia tidak mendapatkan kepercayaan itu, dia itu akan menganggap dunia ini itu jahat sama dia. Misal nih, kayak ada anak bayi, dia minta susu ke ibunya, dia nangis, terus habis itu sama ibunya itu nggak dikasih. Nah, di situ dia itu akan menganggap bahwa ibunya itu jahat, karena dia itu nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Terus untuk yang kedua, yaitu ada tahap autonomi versus dog and shame, dimana itu terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Dan di fase ini individu itu bakal mikir, ini aku boleh melakukan ini atau justru aku malah dimalahin gitu guys. Terus ada Terus tahap yang kedua yaitu ada autonomi versus dog and shame, dimana ini tuh terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun guys. Di fase ini individu itu akan mikir, kalau aku melakukan ini boleh nggak ya, boleh mandiri atau aku akan dimarahin. Untuk tahap yang kedua itu ada autonomi versus dog and shame guys. Di sini itu terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini individu itu akan mikir, dia itu bakal mikir, aku bisa mandiri atau aku akan dimarahi ya kalau melakukan sesuatu, atau disebut toilet training guys. Yang ketiga itu ada yang namanya inisiatif versus will, dimana di fase ini individu itu akan punya banyak keinginan, punya banyak ide, punya banyak imajinasi, tapi kalau dia sering dimarahi, maka dia itu akan muncul rasa bersalah. Nah, di fase ini biasanya itu terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Terus untuk tahap yang keempat itu ada yang namanya industri versus inferiority. Itu terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun, di mana di sini itu bakal muncul pertanyaan kayak, aku bakal mampu nggak ya untuk melakukan ini, atau justru aku kok nggak bisa ya gitu guys. Nah, yang kelima itu ada tahap yang namanya identity versus role confusion guys. Di tahap ini pikiran kita itu mulai berisik banget guys, karena di fase ini kita itu akan memulai mencari jati diri kita, dan akan muncul sekali banyak pertanyaan-pertanyaan di pikiran kita, seperti aku ini siapa sih, aku itu gimana, aku mau jadi apa. Terus kalau krisis identitas di tahap ini nggak terlaksana, nggak terselesaikan, maka akan berpengaruh banget guys sama tahap selanjutnya. Yang keenam yaitu intimasi versus isolation. Nah, pada dewasa awal ini kita itu akan belajar guys, lebih membuka diri, membuka hubungan yang lebih dekat. Dan jika identitas diri belum kuat, maka keintiman ini itu akan terasa sangat menakutkan guys. Akhirnya isolasi emosional itu akan muncul di tahap ini. Terus yang ketujuh guys, itu ada yang namanya generativity versus stagnation. Nah, pada fase ini individu itu akan berhenti bertanya siapa sih aku, tapi
Tapi pertanyaan itu akan beralih pada pertanyaan, apa sih kontribusi yang aku berikan selama aku hidup di dunia ini gitu. Nah, di tahap terakhir ini guys, ada yang namanya integrity versus despite, dimana individu itu akan menoleh ke belakang. Jika selama hidup dia merasa bermakna, maka akan muncul rasa aman dan rasa damai. Tapi jika sebaliknya, jika selama dia hidup itu merasa tidak bermakna, maka rasa keputusasaan itu akan muncul guys. Nah guys, dari 8 tahap perkembangan yang tadi sudah aku jelasin, itu nggak akan kita bahas semua di episode kali ini guys, tapi kita itu cuma akan membahas satu tahapan saja, yaitu yang namanya identity versus role confusion. Jadi guys, kita mulai dari adegan film pada menit 1 jam 24. Di situ muncul tahap kelima, yaitu identity versus role confusion, dimana Sally itu bilang ke ayahnya kayak gini, seharusnya ayah itu fasilitasin aku buat semua kegiatan. Nah, di tahap ini individu itu akan mencoba banyak hal guys, kayak dia mencoba usaha, terus mencoba mencari pekerjaan, mencoba meraih mimpi-mimpi dia, dan itu wajar banget guys kalau gagal, wajar banget. Masalahnya ketika identitas belum kuat, saat gagal, kegagalan itu bukan cuma terasa, wah aku gagal nih, tapi akan berubah menjadi, wah aku gagal nih menjadi manusia, dan itu disebut role confusion guys. Nah, dari sisi lain, anak dalam film ini itu kan lagi ada di fase identity versus role confusion, dimana usaha yang dia jalani itu bukan melulu soal uang guys, tapi cara dia membuktikan diri dengan cara dia bilang, aku bisa, aku mampu, aku punya identitas. Tapi ketika identitas itu runtuh, ketika usahanya gagal, maka dia akan butuh kambing hitam. Jadi orang tualah yang disalahkan, dianggap tidak memfasilitasi dia, dianggap tidak mendukung, padahal yang sebenarnya terjadi adalah krisis identitas yang belum selesai di individu tersebut. Jadi guys, film Keluarga Super Elite ini akhirnya ngasih satu pelajaran penting banget buat kita. Kadang yang kita sebut sebagai konflik keluarga sebenarnya adalah banyak orang yang sama-sama terluka di tahap hidup yang berbeda. Mereka itu hanya belum saling memahami posisi psikologis masing-masing. Kayak di film ini, anak itu tidak sepenuhnya salah karena kecewa. Nah guys, Erik Erikson itu mengajarkan bahwa hidup itu bukan cuma soal berhasil atau gagal, tapi soal bagaimana kita memaknai proses di setiap tahap kehidupan. Dan mungkin memahami ini adalah langkah awal untuk berhenti saling menyalahkan dan mulai untuk saling membantu. Gitu guys, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode Psycho Talk selanjutnya. Bye bye.